Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kegiatan MGBK pada bulan November ini. Dan untuk kegiatan kali ini insya Allah kita akan saya akan menyampaikan materi terkait budaya positif. Ini salah satu tugas saya sebagai CGP di angkatan 6 ini. Ya, kita akan lebih banyak berdiskusi Bapak Ibu ya. Nanti kita berdiskusi. Saya bukan seorang narasumber. Saya juga masih belajar tentunya. Ya, kita lebih banyak sharing dengan Bapak dan Ibu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Masih semangat untuk melanjutkan kegiatan ini? Semangat? Ya, siap. Sebelum kita lanjutkan, lebih baik kita ice breaking dulu. Ya, siap? Ya, baik. Ada dari Bapak dan Ibu yang akan menyumbangkan ice breakingnya? Ada? Ada? Silakan. Mangga. Baik, kalau tidak ada, boleh dari saya dulu. Ya, terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu, mohon untuk berdiri dulu. Silakan. Ya. Nah, kegiatan nama ice breakingnya adalah apa ya? Tepuk, prok, crack, jor. Oke. Jadi nanti saya akan menyebutkan tepuk 1, tepuk 2, atau tepuk 3. Kalau saya menyebutkan tepuk 1, cukup 1 kali 1 kali. Kalau tepuk 2, 2 kali 2 kali. Kalau tepuk 3, 3 kali 3 kali. Urutannya misalkan seperti ini. Kalau tepuk 1, crack, door. Yang crack maksudnya pelatuk, Bapak Ibu ya. Pelatuk, crack, baru door. Ya, seperti itu. Ya. Tepuk 1, crack, door. Tepuk 2, 2 kali 2 kali. Crack, door. Kalau tepuk 3 berarti 3 kali 3 kali. Cepat ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Paham? Paham. Ya. Siap ya. Tepuk 1. Nah, sepertinya kurang semangat. Lebih semangat lagi, siap? Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Prok prok krek krek. Tepuk 2. Dornya lebih keras lagi Bapak Ibu ya. Tepuk 3. Tepuk 3. Nah, sip. Sekarang digabungkan ya. Tepuk 1, 2, 3 berarti 1 kali dulu, nanti 2 kali, terus 3 kali. Siap? Siap. Oke, baik. Tepuk 1, 2, 3. Sekarang dibalik. Tepuk 3, 2, 1. Siap. Siap. Tepuk 3, 2, 1. Nah, siap. Sekarang terakhir. Dornya silakan dorkan ke teman Bapak dan Ibu. Ya. Siap, Bapak Ibu siap? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, sekarang tepuk 1, 2, 3. Nah, baik, terima kasih. Boleh silakan duduk kembali. Lumayan segar. Apa yang mau Bapak Ibu rasakan ketika bermain tadi? Untuk konsentrasi yang Bapak Ibu rasakan? Riuh. Kenapa riuh Bu? Pikir. Aku salah ya. Mudah-mudahan dengan ice breaking tadi lebih bersemangat lagi Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu. Nah, ini terkait pembahasan modul 1.4 budaya positif
Ya, saya sendiri yang menyampaikan dari Nasrullah, CGP Angkatan 6. Saya dan dari SMA Negeri 1 Sukarame Kabupaten Nasrullah. Ya. Insya Allah topik yang akan kita sampaikan untuk kesempatan kali ini, yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Dalam ini ada 5 posisi kontrol. Dan yang keempat, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Itu, ya. Bapak dan Ibu, kita lanjut ke materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan menyuguhkan sebuah simulasi. Misalnya, Bapak dan Ibu berpasangan, ya. Terus Bapak dan Ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak dan Ibu, dan tidak semudah itu untuk diberikan kepada orang lain. Dan orang lain akan berusaha untuk membuka tangan Bapak dan Ibu dan memberikan apa yang ada di genggaman tangan Bapak Ibu dengan cara apapun. Ada yang dengan bujukan, rayuan, dengan iming-iming, atau mungkin dengan menyuap misalkan, ya. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apa yang akan terjadi? Si A yang mengepal, si B misalkan yang meminta untuk membuka. Apa yang akan dilakukan oleh si B? Boleh Ibu hati-hati. Dengan berbagai cara seperti merayu, apalagi memaksa, merebut, membujuk. Nah, sementara kira-kira kalau Ibu yang menjadi si A, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Pertahankan. Ada lagi? Memberikan apa yang ada di gambar itu. Gitu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu akan mempertahankan, alasannya apa? Berharga untuk siapa? Diri sendiri. Kalau jawaban Ibu akan diberikan, kasihan, menginginkan itu. Terus itu kan sesuatu yang berharga untuk Ibu. Terus bagaimana? Akan diberikan begitu saja? Ada perjanjian. Ada perjanjian dulu, baik. Gimana? Pak? Ada apa? Konsekuensi. Nah, kira-kira yang mempunyai kontrol untuk membuka dan untuk genggaman tangan itu siapa? Si A atau si B? Si A atau si B? Si A. Kenapa si A? Nah, karena dia yang megang itu. Baik. Ya, paralenter betul sekali si A. Si A karena dia yang punya, ya, dia yang akan memberikan atau tidak memberikannya, gitu ya. Tergantung mungkin bendanya apa, terus kebermanfaatannya apa, gitu kan. Kalau memang itu rahasia, tidak boleh orang lain mengetahuinya, tentu dia akan memegang genggaman itu, tidak akan diberikan kepada orang lain. Tapi kalau misalkan bendanya ternyata ada fungsinya, ada manfaat untuk orang lain, mungkin kita juga tidak akan betul apa
dibuka dan diberikan kepada orang lain. Jadi yang mempunyai kontrol adalah si A. Jadi dirinya sendiri yang punya benda itu. Baik. Nah, ada juga perubahan paradigma atau teori kontrol, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Artinya ketika kita sudah bisa mengontrol murid, ya merasa murid misalkan sudah nurut dengan kita, dengan kontrol kita, sebenarnya itu hanya ilusi. Ilusi artinya sesaat saja, ya. Nah, yang pada akhirnya mungkin kalau kita sudah tidak bisa tidak mengontrolnya lagi, mungkin si murid tersebut sikapnya tidak baik lagi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul tidak dengan kritikan itu akan menguatkan karakter seseorang? Ya, betul tidak? Misalkan seseorang dikritik, gitu ya, terus karakternya akan lebih kuat atau seperti apa? Misalkan ada yang kesiangan, terus dikritik misalkan oleh temannya, gitu ya, apakah orang itu tidak akan kesiangan lagi atau tetap kesiangan? Mungkin saja di awal-awal dia tidak kesiangan karena sudah dikritik oleh seseorang. Tetapi ketika orang lain tidak ada yang mengkritik lagi, mungkin dia akan kesiangan. Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalkan kita melakukan penguatan-penguatan yang positif dengan hadiah dan apapun itu akan bermanfaat. Tetapi itu betul mungkin ya suatu pada momen tertentu, tetapi sebenarnya itu ilusi karena mungkin saja ketika penguatan positif itu tidak ada, mungkin orang tersebut akan berbuat salah lagi. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, misalkan kita sebagai guru dewasa ya, sementara siswa kan anak-anak. Nah, merasa kita punya wewenang untuk mengatur atau memaksa anak untuk berbuat sesuatu. Mungkin anak itu atau siswa itu akan nurut, gitu ya. Tetapi ketika misalkan kita tidak ada, apakah menjamin dia itu akan selalu nurut kepada siapapun? Ya, betul. Jadi kalau tidak ada kesadaran diri dari diri sendiri, semua hal tersebut hanya bersifat ilusi atau sementara saja. Gitu. Ya. Baik. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tadi siapa Bapak Ibu? Siapa yang memiliki kontrol itu? Si A. Atau kalau Bapak dan Ibu misalkan dari semua ini yang mempunyai kontrol adalah diri sendiri. Nah, dalam teori stimulus respon, ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, maka di dalam teori kontrol itu kita akan berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita lebih memahami bagaimana pandangan orang tersebut terhadap sesuatu hal. Ya, tidak mengubah pandangan orang untuk sama dengan kita, tapi kita lebih memahami bagaimana pemahaman orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku apapun pasti akan memiliki tujuan. Contohnya apa Bapak Ibu? Nah, itu negatif, yang positif pasti punya tujuan kan? Ya. Misalnya apa? Pak, boleh silakan. Pak, Bapak dan Ibu datang ke sini tujuannya apa? Silaturahmi. Nah,
bisa mengontrol saya. Sementara dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika dibujuk dengan cara halus tidak bisa, yang akhirnya dipaksa. Sementara dalam teori kontrol, kolaborasi atau kerjasama, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak memaksa seseorang tetapi memberikan pilihan-pilihan atas pemaksaan. Model berpikir menang kalah, kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang atau win-win solution. Ini skema disiplin positif, ada tadi teori kontrol. Ini teori dari Dr. William Glasser. Nanti insya Allah kita akan bahas juga makna disiplin apa, teori motivasi, kondisi kontrol, dan kebutuhan dasar manusia. Nah, disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin adalah berasal dari kata Yunani ya, kata bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, tetapi apa yang Bapak Ibu pahami tentang disiplin? Kalau dengan kata disiplin apa? Mentaati aturan, apalagi sesuai dengan norma, apalagi apakah sifatnya memaksa kalau disiplin? Disiplin kan sesuai aturan. Kesannya ya, saya memaksa kan, boleh mau tidak mau harus seperti itu. Harus disiplin ke sekolah. Jam 7 kurang harus sudah di sekolah, kan? Tapi pada dasarnya disiplin adalah kita belajar dari pengalaman sehingga kita lebih memahami diri, lebih bisa menghargai diri. Sehingga disiplin itu bukan karena orang lain, tetapi bukan karena hal apapun, tapi disiplin yang datang dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Ya. Nah, nilai-nilai kebijakan universal. Nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, artinya umum, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang, artinya dimanapun berlaku. Ya, misalnya begini, Bapak dan Ibu memakai masker. Nah, memakai masker, kebajikan universalnya apa? Nilai-nilainya apa? Kenapa memakai masker? Menjaga kesehatan, apalagi terhindar dari polusi udara, apalagi pakai masker, apalagi kalau sama COVID, mencegah tertular dan mencegah penularan, mungkin ya. Ada lagi, kenapa memakai masker? Dulu kalau saya pernah berpikir memakai masker karena takut ditilang ketika mau ke Bandung misalnya kemana gitu. Pernah seperti itu Bapak dan Ibu? Pernah seperti itu ya, mungkin ada yang pernah. Saya terus terang saya sendiri pernah gitu ya. Di dalam mobil di masker, polisi di masker. Nah, namun dari semua itu kebijakan universalnya adalah kesehatan, ya, bukan karena takut ditilang, bukan karena apalagi ya, bukan karena COVID, bukan karena aturan, tetapi untuk kesehatan saja. Artinya mau ada COVID mau tidak, ya di masker gitu ya. Kalau dalam situasi yang memang mengharuskan di masker, atau misalkan dalam perjalanan, apalagi naik motor, di masker gitu ya, seperti itu. Ya, karena sudah itu menjadi kebutuhan untuk kesehatan kita. Nah, ini seperti itu. Nah, ada nilai kebijakan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Tentu Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila ini.
Nah, teori motivasi seseorang dalam melakukan kegiatan sesuatu dan dalam melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Ya, ada yang motivasinya itu ada berapa Pak Ibu? Asalnya dari berapa? Sumbernya dari berapa? Dari mana saja? Internal dan eksternal. Kalau eksternal motivasi yang datang dari luar ya. Tentu motivasi internal adalah motivasi yang datang dari diri sendiri. Nah, untuk yang eksternal kalau misalkan kita berperilaku atau misalkan mentaati aturan, saya mentaati aturan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di helm misalkan di helm, benar pada ibu di helm kita naik motor, siang polisi, siang ditilang, kan? Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ditilang, hanya oleh polisi. Gitu. Tetapi itu berarti kalau motivasinya seperti itu, berarti motivasinya motivasi eksternal dari orang lain, takut dihukum. Ya. Kalau motivasi internalnya seperti apa kira-kira? Melindungi diri, mentaati aturan. Ya, gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, maksudnya kita disiplin karena untuk mendapatkan reward atau imbalan, gitu ya. Misalkan saya datang pagi-pagi ke sekolah setiap hari karena ingin dipuji oleh bapak-bapak, gitu ya. Nah itu. Tapi seharusnya kalau motivasinya internal berarti kita datang ke sekolah kewajiban ya. Betul. Nah, kalau misalkan disiplin karena untuk menghargai diri sendiri, yaitu ini motivasinya motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi kalau misalkan saya melakukannya ya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, bukan karena orang lain juga, bukan karena paksaan orang lain juga. Merdeka. Mereka belajar menurut Kiai Haji Dewantara, tentu Bapak Ibu sudah paling tidak mendengar Bapak Ibu ya, mereka belajar itu seperti apa. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri. Ini artinya kita bisa mengontrol diri, bisa membimbing diri sendiri. Itu yang paling penting, bukan justru diatur atau dikendalikan oleh orang lain. Nah, sekarang ke restitusi. Restitusi. Ada yang sudah mengenal restitusi itu apa? Bajunya mungkin masih ingat restitusi itu naon Bu? Bapak Ibu yang lain. Ini ya, kalau secara teori pengertian seperti ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau yang lebih baik. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, jadi intinya adalah kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ingin menjadi atau tujuan muridnya seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak dan Ibu, kalau melihat restitusi pengertiannya seperti ini, ya, apakah Bapak dan Ibu sudah pernah merasakan restitusi? Sudah belum ya? Kita coba kita diskusi Bapak Ibu ya, dimusyawarahkan, didiskusikan pengertian dari restitusi. Apakah
kita sudah pernah melaksanakannya atau belum? Saya belum misalkan, karena baru mendengar restitusi. Boleh ada perwakilan yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan. Bapak, Ibu, boleh siapa yang mau mencoba pendapat? Dari belakang mungkin ada kakak, suara, yang lain. Ya, mangga. Boleh kan Bapak? Sebatas dengan kuping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Boleh diperkenalkan dulu Bapak Punten. Perkenalkan, nama saya Dang Wadas dari SMP Islam Satu. Dalam hal ini memberikan sebuah opini atau pendapat mengenai restitusi. Bapak memberikan sebuah pertanyaan, apakah ini pernah dilakukan? Kenapa? Cuman dalam hal ini baru mengenal bahasa inteleknya gitu. Secara tidak sadar, tentunya para guru BK yang ada di sini sering melakukan kegiatan restitusi. Artinya menciptakan suatu kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dari yang pernah dilakukan. Nah itu bahkan ada juga yang menggunakan metode Asfari. Asfari itu adalah dengan cara penulisan secara tidak sadar, sehingga melahirkan suatu moral, satu moral etik, moral pilih, yang kedua moral etik. Ada juga merasa bahwa pilih itu artinya merasakan sesuatu gitu kan, bahwa itu dianggap salah. Ketika itu dianggap salah, maka dia akan berubah suatu pola perilaku menjadi lebih baik setelah upaya dan usaha guru memberikan arahan, memberikan pemahaman tentang dampak perilaku yang dilakukan, dampak negatif perilaku negatif yang dilakukan. Seperti itu, Pak. Mohon maaf Bapak, boleh lebih spesifik lagi kegiatan restitusi yang pernah Bapak lakukan seperti apa? Mulai sering ya ke kami, silakan. Baik, Pak. Pengalaman yang dilakukan saya sendiri Pak, salah satu contoh ketika si anak melakukan suatu kesalahan, pelanggaran terhadap suatu aturan sekolah gitu ya. Contoh kesiangan yang dilakukan oleh saya sendiri gitu Pak. Ketika kesiangan diberikan sebuah sanksi edukasi Pak. Saya suka kasih. Kalau di saya mengedepankan tentang edukasi religi gitu Pak. Yaitu dengan menulis atau membaca surah Yasin. Nah itu satu. Yang kedua, ketika tidak mengikuti upacara bendera, gitu Pak. Jadi si anak tersebut sama-sama mencoba untuk sama-sama menghormat kegiatan, mengulangi lagi membariskan terus dengan bendera dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu Pak yang dilakukan. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak atas sharingnya. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin menanggapi atau menambahkan atau punya pengalaman baru, boleh silakan sharing. Ya, silakan. Boleh diperkenalkan dulu Ibu, siapa dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Firda dari SMPN 2 Puspahyang. Di sini saya ingin sedikit menceritakan dari restitusi mungkin ya. Dari pas saya kuliah sampai mungkin sekarang mengajar, restitusi yang pernah saya lakukan itu adalah konseling. Baik itu konseling kelompok atau konseling individu. Yang mana seperti contohnya itu konseling individu. Saya di situ pakai
salah satu teori, baik itu pernah pakai SFBT atau CBT. Nah, di sana kan kalau misalkan CBT ada tabel kognitif. Nah, di mana di situ itu di sana kan ada mencari solusi ya Pak, mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, di tabel kognitif itu misal dirinya tuh memiliki pikiran yang negatif, dan kita atau saya sebagai guru BK atau sebagai konselor sekolah mengarahkan siswa untuk merubah pikiran yang negatifnya menjadi pikiran yang positifnya, sehingga dirinya teh nanti memiliki suatu tujuan nantinya ingin menjadi seperti apa, yaitu tujuan mulia tersebut. Kemudian yang harus mereka lakukan terhadap orang lain juga akan terarahkan kalau misalkan saya mengarahkannya dari tadi pikiran yang negatifnya menjadi pikiran positifnya, jadi dia tuh tahu apa yang harus dia lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi juga dari SMP 2 Pestarian ya. Salam untuk Pak Haji Deden. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan lagi pengalaman? Silakan terkait restitusi. Ada, silakan. Bapak dari Bantar Kalong 1, Pak Yusuf mungkin mau bercerita, atau Pak Harapin boleh cerita, silakan. Saya Muhammad Yusuf dari SMP Bantar Kalong. Ini ada tambahan saya yang tadi Bapak di belakang. Jadi pertanyaannya untuk restitusi ini menurut pengalaman, jadi kalau misalkan siswa diberikan surat jamin, ya itu alangkah baiknya di luar jam pelajaran. Ya, jadi pelajaran di jam pelajaran itu tidak terganggu, dan pada saat menghafal Yasin alangkah baiknya kita seorang BK itu menjaga anak sampai jam sore dan harus dikembalikan ke orang tuanya, karena pernah juga karena seseorang anak itu di barang jangan menghafal Yasin, nah jadi orang tuanya menanyakan anaknya kemana gitu. Nah, alangkah baiknya itu anak-anaknya itu dijaga sampai ke orang tuanya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih tambahannya Pak Yusuf. Baik Bapak dan Ibu, terkait restitusi ini, sebagai seorang guru BK, sebenarnya kita selalu melakukan restitusi ini, ya, terutama dalam kegiatan konseling itu tadi, entah itu konseling individu atau konseling kelompok. Restitusi di sini tidak difokuskan untuk memberikan hukuman atau konsekuensi, tetapi mengajak siswa tersebut untuk kolaboratif, mengajarkan atau mengajak murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Gitu ya. Tentu sebagai seorang guru BK kan seharusnya kita tidak seharusnya kita tidak memberikan solusi-solusi dari diri kita sendiri, tapi justru mengajak anak untuk memikirkan kira-kira solusinya apa atas permasalahannya itu. Seperti itu kan Bapak Ibu ya. Nah gitu. Jadi sebenarnya restitusi ini sudah kita lakukan. Cuma memang betul kata Bapak, kita baru mengenal restitusi istilahnya, baru mengenal, tetapi kegiatannya sudah kita lakukan. Gitu ya. Meskipun nanti kalau dilihat tahapan-tahapannya mungkin ada yang sedikit yang yang berbeda atau yang tidak persis, tapi secara umum tahapan-tahapannya sudah kita lakukan. Baik, lanjut. Ini 9 ciri restitusi. 1. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, bukan untuk menghukum, ya, namun untuk belajar dari kesalahan.
Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan solusinya atau mengajarkan solusinya itu memberikan alternatif-alternatifnya dan siswa sendiri yang memilihnya, gitu ya. Nah, betul, bukan paksaan. Artinya kita tidak memaksa memberikan solusi untuk siswa tersebut, karena solusi menurut kita baik belum tentu tepat untuk siswa, belum tentu baik untuk siswa. Setuju tidak Bapak Ibu? Solusi yang menurut kita baik belum tentu tepat dan baik untuk konseling. Betul atau setuju atau tidak? Saya punya pengalaman, boleh cerita Bapak Ibu ya. Nah, begini, waktu zamannya COVID dulu ya, berdaring, kan siswa tidak ke sekolah. Ada telepon dari wali kelas 9. Pak Dek, ini ada yang mau konsultasi si A dengan orang tua. Ya, masalahnya apa? Saya tanya dulu ke wali kelasnya. Secara umum digambarkan seperti itu. Baik Pak, tapi saya mau konseling dulu dengan siswanya. Setelah itu baru kita kumpul dengan orang tua. Nah, akhirnya singkatnya saya melakukan layanan konseling dengan siswa tersebut. Intinya dia itu belum memahami dirinya, potensinya apa, tidak tahu, dan tidak tahu juga harus melanjutkan kemana. Gitu. Nah, setelah melakukan konseling, sudah dibimbing, ya, terus orang tuanya datang ke ruang konseling itu dengan wali kelasnya, ditemani wali kelas. Dia ceritanya orang tuanya itu bapaknya ya yang datang itu bertanya kepada saya, jantan Pak, pun anak kedah ngeraskin ke mana? Kita menurut bapak dan ibu jawabannya harus seperti apa? Apakah menentukan sekolahnya Pak Adil ke sekolah ini sesuai dengan minat bakat anak? Ya, saya tegaskan waktu itu, saya jawab, Bapak punten sebagai guru BK, saya tidak bisa memberikan alternatif mutlak harus ke sini. Tetapi tadi sudah melakukan sesi konseling dan putra Bapak sendiri sudah bisa memikirkannya. Sudah tahu harus kemana. Nah, tiba-tiba punten wali kelasnya memberikan saran mungkin ya. Tapi Pak Ade lebih baiknya ke SMA Anu, karena SMA Anu itu favorit. Dari sana gampang untuk melanjutkan kuliah. Mangga silakan, itu mah diskusikan dengan orang tua itu. Intinya sudah selesai ya. Nah, beberapa minggu kemudian atau bulan kemudian saya lupa, wali kelasnya nelfon lagi, Pak De, si Anu teh tidak jadi ke sekolah itu teh. Kenapa? Karena ibunya ada sesuatu, gitu. Jadi tidak setuju dengan ibunya. Nah, yang akhirnya tidak jadi ke sekolah yang disarankan oleh wali kelasnya tadi. Nah, semakin kuatlah bahwa saran menurut kita baik, sekolah itu favorit, sekolah itu akan memudahkan untuk kuliah, ya, melanjutkan kuliah, tapi belum tentu sesuai, cocok dengan siswa itu. Ya, jadi baik menurut kita belum tentu baik untuk konseling. Ya, setuju ya. Restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Restitusi ya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dia berbuat seperti itu, kebutuhan dasar apa yang dipenuhinya? Apakah untuk pertahanan diri, kesenangan, atau hal yang lain? Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Ini digarisbawahi, fokus pada solusi. Artinya mencari solusi, ya. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya mengembalikan dengan kondisi yang lebih kuat, yang lebih baik lagi. Nah, keyakinan kelas, kenapa tidak
keyakinan ke situ karena mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda 2? Jawabannya tadi ada yang mungkin karena mematuhi aturan, apalagi keselamatan, takut ditilang. Nah, ya tapi keyakinannya adalah keyakinan kelasnya adalah tadi sebenarnya untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Keyakinan kelasnya tadi untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Keyakinan kelasnya adalah disiplin, tanggung jawab juga, ya. Nah, budaya positif ini yang pertama diawali dari adanya aturan-aturan kelas. Artinya, jadi di kelas itu kita bersama-sama siswa merumuskan peraturan-peraturan apa yang akan mereka buat dan mereka sepakati dan mereka laksanakan. Jadi bukan dari diri kita, bukan dari kita. Iya, tata tertib kelas itu seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ya, silahkan laksanakan. Nah, tidak seperti itu, tetapi datang dari siswa. Jadi ya, siswa mengusulkan aturan apa saja yang harus ditaati oleh mereka, tentu dengan bimbingan kita, tidak membebaskan begitu saja. Benar, nanti akan ada pendapat siswa yang tidak sesuai kan, aturannya misalkan ini, sementara itu tidak baik kalau menjadi diterapkan di kelas, gitu kan. Nah, sehingga tetap kita harus bisa membimbingnya. Nah, dari peraturan-peraturan kelas itu akan berkembang menjadi suatu keyakinan kelas. Seperti tadi misalkan ke sekolah memakai masker, misalkan yang mencuci tangan, terus jaga jarak karena masih COVID, misalkan, berarti keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan. Sehingga diharapkan atmosfer di lingkungan belajarnya lebih positif, sehingga itu menjadi budaya atau kebiasaan yang berkembang di sekolah tersebut. Ini ya seperti ini. Kata tertib biasanya kan dari sekolah ya. Kalau kesepakatan kelas ini datangnya dari kelas sendiri. Mungkin kesepakatan kelasnya akan berbeda-beda setiap kelas, tapi intinya mungkin saja sama. Nah, kepada Ibu, ada tindakan-tindakan kita yang mengarah kepada apakah itu hukuman atau konsekuensi. Nah, kita akan bedakan apa itu hukuman dan konsekuensi. Misalkan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena siswa tersebut terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau restitusi, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman Bapak Ibu ya. Kenapa hukuman? Karena sebelum menulis yang apa? Kenapa bukan konsekuensi? Melanggar perjanjian. Kalau konsekuensi, nah, jadi kalau ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena siswa itu terlambat. Menurut Bapak dan Ibu sekali lagi, apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, coba kita harus sepakati dulu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Oke, baik, dilanjutkan dulu Bapak Ibu ya, sehingga kita
bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Yang tadi lebih tepatnya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kenapa bukan hukuman? Mengganti karena dia sudah merusaknya sehingga harus diganti. Satu itu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, ya. Tuh. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa konsekuensi? Iya, karena dia sudah terlambat pada pelajaran PJOK. Kalau misalkan guru matematik yang melakukannya, hukuman konsekuensi? Ya, hukuman. Kenapa beda? Karena apa? Bukan mata pelajarannya atau bukan tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang dia lakukan atau kesalahannya. Coba yang pertama tidak ada hubungannya ya, lari dengan terlambat. Sementara kan umum ya, lari mengelilingi lapangan karena tidak terlambat hadir. Terus push up juga. Ini konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi karena kan jelas ya dia sudah mencoret-coretnya, jadi harus diganti. Kalau misalkan hukuman, misalkan hukumannya apa? Misalkan kalau kasusnya seperti ini, contohnya dia sudah mencoret-coret kertas temannya, suruh keluar, dipoek misalkan ya, dijemur misalkan oleh gurunya, ya itu hukuman. Ya, jelas Bapak Ibu ya antara hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi kalau hukuman jadi tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan, dan konsekuensi itu ada hubungannya. Ya, betul. Jadi kalau konsekuensi itu lebih ke apa ya? Dia menyadari bahwa itu salah dan saya harus bertanggung jawab, nyambung gitu kan, kesadaran diri. Iya, tanggung jawab. Betul. Konsekuensi sebagai akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Konsekuensi langsung dari perbuatan yang dilakukan. Sementara hukuman sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Ya, jadi lebih umum, tidak ada hubungannya, gitu ya. Seperti ya tadi dijelaskan. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya harus terjadi. Misalkan terlambat datang, suruh lari, kan jadi hati badan punya, ya capek, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya pelajaran PJOK hanya wajar, karena pelajarannya, gitu kan. Sesuatu kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Karena dia mencoret-coret buku, ya harus dia melakukan pergantian, gitu kan. Karena dia sudah melakukan kesalahan. Ya, jelas boleh ya, jelas. Nah, kalau restitusi ini hukuman itu menyakitkan, restitusi harus terjadi, sementara konsekuensi harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, artinya kita memberikan alternatif pilihan atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh konselor itu. Ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ada. Jadi kita
guru di lapangan dalam mengontrol siswa mungkin ada 5 ya, ada posisinya 5. Yang pertama sebagai penghukum, ketika siswa salah dihukum. Sehingga tadi misalkan ya ada yang terlambat lari gitu ya, 10 keliling misalkan ya. Membuat orang lain merasa bersalah. Contohnya, tidak kamu mah keberangan diri jadi dihukum ya, jadi membawa saya merasa dipersalahkan gitu ya. Itu memang betul dia salah gitu kan. Atau sebagai teman, kalau teman itu membuat alasan-alasan yang yang lebih sedih ke teman, misalkan ayolah jangan terlambat lagi, nanti bagaimana kalau misalkan kamu terlambat lagi, kamu nanti akan ketinggalan pelajaran, terus nanti kamu akan dihukum. Cobalah, ayo mulai besok mah kamu tidak kesiangan lagi, gitu ya. Sebagai seorang teman, seperti halnya sebagai seorang teman. Aku mantau, kalau kita mah observer mungkin ya, ketika misalkan kita melakukan konseling dan siswa itu sudah melakukan rencana tindakan, pasti kita kan mengobservasinya baik secara langsung atau tidak. Ditinggalkan kumaha ge perkembanganna seminggu teh kumaha gitu kan. Ya. Kalau manajer jadi mengatur atau memberikan arahan-arahan atau bimbingan kepada siswanya, itu tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, tetapi lebih ke manajer, artinya membantu menyelesaikan masalah konseling itu. Gitu. Nah, ini harus segitiga restitusi, Bapak dan Ibu, ada menstabilkan identitas. Nah, dalam ada 3 tahapan Bapak Ibu ya. Yang pertama dalam sesi konseling ya, terutama konseling kalau kita kenal ya, yang kita kenal menstabilkan identitas artinya jadi ke anak itu jadi kita memberikan agar lebih stabil lagi bahwa memang setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kita sampaikan kepada anak itu, dan kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan, tetapi bukan berarti kamu terus-terus salah, tetapi dari kesalahan itu kita harus belajar dan berusaha untuk memperbaiki diri. Itu ya. Jadi menguatkan bahwa dia bukan satu-satunya orang yang salah, itu ya, sehingga orang lain benar, sehingga dia sulit untuk memperbaiki diri, tapi ada orang lain juga yang buat salah, tapi bukan berarti dihukum maksudnya ya, tapi dari kesalahan itu kita bisa memperbaiki diri. Yang kedua menanyakan validitas kebutuhan. Jadi alasannya apa melakukan hal seperti itu, terus cara didiskusikan, cara untuk mendapatkan mencari solusinya seperti apa, kita diskusikan di tahapan. Terus juga ada menanyakan dia berbuat seperti itu, keyakinan atau peraturan kelas apa yang dilanggar, sehingga anak itu tahu, oh saya sudah melanggar aturan ini, gitu ya. Dan diberikan suatu hari nanti kamu akan menjadi seperti apa. Misalkan ketika siswa terlambat gitu ya, selalu kesiangan, kita tanya, kira-kira kamu nanti setelah dewasa mau menjadi apa? Menjadi polisi Pak, misalkan gitu ya. Terus kita refleksikan, kalau mau jadi seorang polisi, kira-kira kalau kamu terlambat terus bagaimana? Gitu kan? Jadi dikembalikan lagi. Jadi sehingga anak itu berpikir bahwa kalau saya terlambat terus, tidak bisa disiplin, kemungkinan besar tidak akan bisa menjadi seorang polisi, karena seorang polisi harus disiplin, seperti itu. Nah ini menstabilkan identitas. Guru berkata, proposal itu yang tadi ya, buku yang sudah dibahas ini. Validitas kebutuhan,
kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk. Jadi memberikan penguatan. Misalkan begini, kalau di saya ya, ada siswa yang manjat benteng ketika istirahat jajan di luar, gitu kan. Nah, saya tanya, apa yang kamu lakukan di sana? Jajan Pak, jajan apa? Jajan seblak misalkan ya. Sementara saya tanya, apakah kamu melakukan, nah, apakah kamu jajan yang lain yang lebih merugikan diri kamu sendiri, misalkan rokok misalnya, oke Pak, misalnya. Nah, kita berikan penguatan bahwa kamu sudah melakukan hal yang tepat dengan tidak menambah kesalahan lagi, gitu kan? Dengan tidak jajan rokok. Coba kalau misalkan jajan rokok, apa yang akibatnya? Kesehatannya terganggu, misalkan ya, mungkin nanti oleh kesiswaan ada sanksi, kan? Atau misalkan kamu manjat bentengnya dengan siapa? Sendiri Pak. Yakin sendiri? Iya Pak sendiri. Kenapa tidak mengajak orang lain? Nggak Pak, saya sendiri aja. Misalkan orang lain, teman saya tidak mau atau gimana? Yang seperti itu kita berikan apresiasi, tapi bukan berarti membenarkan. Kamu sudah melakukan hal yang tepat dengan tidak mengajak orang lain untuk manjat benteng, sehingga dia itu tidak merasa bersalah 100%, sehingga punya kekuatan, punya keyakinan untuk memperbaiki diri. Gitu, ya. Sulit mungkin ya, tapi bisa. Gitu ya, kita harus coba. Punya keyakinan yang tadi Bapak Ibu ya, dan yang mana yang dilanggar, kamu ingin seperti apa, sehingga bisa merencanakan apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai cita-cita itu atau yang kamu harapkan. Itu Bapak Ibu intinya. Sudah, terima kasih. Sudah sampai ke terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, mangga. Sebelum kita lanjut ke sesi yang kedua, boleh silakan. Ya, silakan Bapak. Boleh ke depan Pak, biar lebih jelas. Diskusi Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, walaupun sudah siang, tapi semangatnya masih pagi. Terima kasih atas pemaparan yang Bapak sampaikan. Hal ini mungkin beberapa sekalian baru pertama kali melihat saya, karena saya dari Paku. Saya dari SMS Nanti Paku. Dalam hal ini Pak, yang ingin saya tanyakan, yang masih dalam konteks BK gitu Pak, peranan BK di sekolah. Kan di sekolah itu ada guru BK, ada kesiswaan Pak. Yang ingin saya tanyakan, apakah mengenai ada suatu permasalahan gitu ya, peran BK dan kesiswaan yang sering terjadi kadang-kala ini Pak. Jadi BK itu dianggap guru yang sebagai guru eksekutor gitu, menakutkan. Kalau sudah masuk ranah BK takut anak gitu kan. Tapi pada setiap prinsipnya bahwa yang namanya BK itu adalah konselor, seperti itu, yang memberikan arahan, yang memberikan pemahaman, yang memberikan supaya si anak sadar terhadap kesalahan, tentunya seperti itu. Tapi terkadang yang terjadi bahwa seakan-akan BK itu yang memberikan hukuman yang berat. Makanya yang saya tanyakan, peran BK dan kesiswaan itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah BK ini merupakan garis akhir dari alur penyelesaian masalah gitu Pak? Setelah kan ada masalah, anak itu di kelas dulu kan, gitu. Otomatis kan ada ranahnya wali kelas. Wali kelas masih tetap seperti itu, disetorkan ke kesiswaan, mungkin itu.
masih di kesiswaan masih tetap seperti itu, baru dicari akar permasalahannya, diserahkan ke BK. Jadi tentunya seperti itu, Pak. Jadi sekali lagi, peran BK yang sebetulnya seperti apa? Apakah seorang eksekutor atau yang sebetulnya konselor yang betul-betul bisa menjadikan anak lebih menyadari akan kesalahan dan menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh karakteristik siswa dan siswi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yang pertama peran guru BK dan kesiswaan. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang merangkap juga jadi kesiswaan. Boleh saling. Silakan. Bu Ajani, rumah. Silakan ada yang lain Bapak Ibu. Peran kalau peran guru BK seperti apa? Peran kesiswaan seperti apa? Silakan sharing. Boleh. Ya, Bapak Altin boleh. Boleh maju ke depan, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin saya bisa menanggapi apa yang barusan ditanyakan. Tapi saya bukan sebagai narasumber, ya ini untuk materi untuk diskusi selanjutnya. Kebetulan saya baru diganti dari kesiswaan dan pada waktu kesiswaan juga ditunjuk jadi BP. Nah, saya udah beberapa kali ngobrol ke kepala sekolah, Pak, saya minta kesiswaan saya dilepas. Kenapa saya minta untuk kesiswaan dilepas? Saya ceritakan ke kepala sekolahnya. Misalnya ada anak yang terlambat seperti tadi atau tidak ikut upacara bendera. Selesai upacara, biasanya yang namanya kesiswaan itu kan memanggil anak untuk berdiri di depan lapang. Kalau yang lain berbaris dengan pasukannya, ini suruh berdiri di depan. Nah, itu sebagai kesiswaan. Sementara saya sendiri posisinya sebagai BK pada saat itu. Otomatis si anak saya panggil, saya ajak ngobrol secara pribadi. Apa yang sebaiknya dia lakukan untuk mengatasi masalahnya supaya berikutnya bisa mengikuti upacara. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada kaitannya dengan restitusi tadi. Kebetulan ini masalahnya sedang saya tangani dan sedang terjadi ini. Ada anak ditemukan, kemarin ada LT 2, lalu ada satu anak membuat masalah di LT itu. Kebetulan pada saat terjadi di LT itu, kesiswaannya sedang ada di sana, kesiswaan yang baru. Karena malam hari gelap, akhirnya disorot lampu senter, ternyata ketahuan, oh ini murid saya, kata kesiswaannya. Nah, setelah itu langsung dia memfoto dan dia ngirim ke saya, dianggap sebagai BK. Nah, pada waktu besoknya si anak langsung dipanggil oleh kesiswaan. Setelah itu baru saya dipanggil. Dan kebetulannya lagi, mohon maaf, tahun ini saya pun menjadi wali kelas dan anak yang tadi itu diwali kelasi oleh saya. Nah, dari kesiswaan itu udah nyampe ke kepala sekolah. Kalau hemat saya sih bagusnya dengan BK dulu konsultasi apa yang harus dilakukan. Tapi itu udah nyampe ke kepala sekolah. Dan akhirnya kesempatan kepala sekolah dengan kesiswaan, anak ini harus dikeluarkan. Itu bahasanya sebetulnya orang tuanya tidak, apakah orang tua tidak merasa dikeluarkan, disuruh membuat pengunduran diri. Nah, lalu saya protes ke kepala sekolah. Saya jelaskan dan sebetulnya pun saya udah tahu si anak itu keadaannya seperti apa dan saya sedang mendekati karena di kelas pun dia orangnya sensitif. Pada saat misalnya ada anak laporan, temannya laporan, Pak, si Anu tadi begini-begini. Dia langsung membuli temannya yang memberikan laporan dan dia punya teman 5 orang.
Jadi 6 orang mengenai, yang 6 orang ini membuli temannya yang melaporkan, termasuk AM-nya juga kalau melaporkan. Nah, lalu saya mencoba dekati. Nah, dengan kejadian yang kemarin itu si anak agak tensinya agak menurun karena ada ucapan tadi mau dikeluarkan. Ya, keempat-empatnya ini merasa ketakutan. Tapi dalam posisi seperti itu saya coba dekati terus, saya dampingi terus. Kemarin pun saya baru dipanggil oleh kepala sekolah, ada pemberatan dari kepala sekolah. Saya minta waktu, pada waktu di rapat anak diputuskan untuk keluar. Saya minta waktu untuk mendatangi orang tuanya, mendatangi sekolah karena dia murid baru. Saya mendatangi sekolah di mana dia dulu sekolah. Ternyata informasi yang saya dapatkan itu dari pihak sekolah, dari wali kelasnya, dan dari guru yang mengajar dia, informasinya sangat bagus sekali. Anak itu baik sekali dan cerdas katanya. Nah, saya laporkan lagi ke kepala sekolah. Nah, hari ini keempatnya itu dipanggil orang tuanya. Kebetulan saya ikut sini, saya pun butuh informasi di sini. Mudah-mudahan dengan sharing di sini pun saya bisa membantu penyelesaian masalah si anak itu. Nah, disitulah mungkin sedikit perbedaan pengalaman dari saya antara posisi kesiswaan dan mereka dan masalah restriksi tadi itu. Dan hari ini si anak semangat belajarnya lebih tumbuh karena dari laporan siswa bahwa dia itu cerdas, dan saya tahu memang dia anak itu cerdas. Sekarang semangatnya luar biasa. Yang kemarin tidak peduli, kemarin belajar bahasa Inggris, saya ngajar bahasa Inggris, akhirnya dia menyelesaikan tugasnya duluan, lebih dulu dari yang lain-lainnya. Nah, mungkin itu salah satu pengalaman. Mungkin yang lain bisa memberikan tanggapan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Kartin atas sharing pengalamannya yang luar biasa. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Ya, boleh Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan saja ya terkait dengan barusan antara kesiswaan dan guru BK. Nah, untuk di utara khususnya SMP 1 Pageragel, ketika ada permasalahan itu sekarang kepala sekolah lebih difokuskan kepada BP dulu. Jadi tidak boleh langsung kepada siswaan, bereskan dulu oleh BP. Nanti setelah BP, setelah mengkoreksi, mengevaluasi, baru memberikan masukan kepada siswaan. Kalau di situ seperti itu. Jadi kenakalan remaja apapun itu pasti ditangani dulu oleh sekolah, ke BP. Karena intinya seperti itu. Karena banyak ya dari guru-guru itu kadang-kadang saya tidak paham. Karena mudah sekali kata-kata apa soalnya mesti tahu itu apa itu. Katanya sering kan. Karena dilema juga loh. Sebagai orang BP kita merayu, membuat anak nyaman, membuat anak semangat kembali untuk sekolah. Tapi di sisi lain ketika sudah masuk, katakanlah misalkan dari luar kelas ataupun dari yang lain, hal-hal yang terima sehingga anak tersebut kembali lagi sehingga mau sekolah. Hal yang paling riskan yang tadi yang menyangkut tadi kegiatan yang mungkin agak sedikit agak sedikit mungkin berat mungkin. Makanya ada dari siswaan atau dari kepala sekolah itu ketahuan tidak segampang itu kita mengeluarkan anak, karena anak itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau misalkan anak tersebut dikeluarkan dengan alasan apapun, apalagi ada intimidasi, harus mengundurkan diri, itu bisa kena pidana juga gitu. Jadi sekolah ataupun mahasiswaan itu harus paham tentang undang-undang perlindungan anak, karena harus menjamin mendapatkan kenyamanan sekolah dan yang lain. Nah, untuk teman mungkin itu saja dari
utara, karena di utara kalau di sekolah yang saya ikuti itu antara kepala sekolah, siswaan dan BK itu beda ya, sama-sama mengetahui posisi masing-masing. Jadi semua itu dikembalikan dulu kepada BK. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Asep dari SMP Negeri 1 Pager Ageng. Ya, Bapak Ibu, jadi intinya antara peran kesiswaan dan guru BK intinya apa Bapak Ibu? Kemana dulu alurnya atau bagaimana dulu? Apakah mutlak harus seperti itu? Apakah kesiswaan dulu lalu segi kita atau dari kita dulu segi kesiswaan atau bagaimana? Halo? Ya, apalagi intinya apa coba? Intinya apa? Antara kesiswaan, guru BK, koordinasi yang lebih tepatnya kolaborasi antara guru BK dan kesiswaan, termasuk wali kelas, guru hafal gitu. Kalau saya sendiri boleh berpendapat, memang ada alur penanganan kasus gitu kan. Nah, alur penanganan kasus ada strukturnya seperti itu. Jadi saya pernah diskusi juga dengan dosen. Sebenarnya beliau tidak setuju juga kalau mutlak seperti itu gitu ya. Karena memang tidak bisa mutlak seperti itu gitu ya. Harus ke kesiswaan dulu, nanti ke BK, harus ke BK dulu, nanti ke kesiswaan. Nah gitu. Jadi tergantung dari konteks masalahnya seperti apa gitu. Ya, yang salah itu sedikit-sedikit dikabur BK kan di wali kelas misalkan sampai kabur BK jika itu sementara wali kelasnya tidak apa-apa. Misalkan kesiswaan juga seperti itu misalkan. Atau kita sendiri misalkan guru BK soalnya dia ngasihkan itu jika kesiswaan ke misalkan seperti itu ya, intinya seperti itu ya. Jadi ada kolaborasi, ada kerjasama sehingga terjadi kerjasama yang baik intinya itu. Bahkan kalau perlu mungkin saja kan kita kolaborasi secara langsung menangani anak misalkan kalau memang itu diperlukan dengan dengan kesiswaannya gitu misalkan seperti itu ya, tidak ada salahnya. Misalkan mau visit misalkan ada bareng-bareng gitu kan, tidak jadi masalah ya. Sudah cukup Bapak Ibu, ada 2 agenda lagi, sudah jam 11 lebih. Boleh diakhiri? Boleh ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak Ibu. Sesi pertama alhamdulillah sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana